semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar. Dan nastar yang aku buat sekarang adalah berbentuk tawon ataupun lembah. Nah, cara membuatnya juga gampang banget, gak beda jauh sama cara pembuatan nastar yang sebelumnya, cuman bentuknya aja yang berbeda. Nah, buat kalian yang sekarang kebanyakan di rumah ataupun nganggur ya, bukan nganggur sih, diistirahatkan dulu. Jadi untuk kegiatan di rumah aja bisa kalian isi dengan membuat kue-kue lebaran. Lumayan ya guys, daripada diem gak ngapa-ngapain, mendingan kita produktivitas di rumah supaya menghasilkan pundi-pundi rupiah dari rumah aja. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar lebah ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu, kemudian ada 200 gram margarin, 2 butir kuning telur dan 1 saset vanili bubuk, 50 gram gula halus, 50 gram susu bubuk atau setara dengan 2 saset, 50 gram keju parut, dan Koko Crunch secukupnya. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar lebah. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur tadi dan kita sisihkan kuning telurnya. Kemudian kita tambahkan vanili bubuk, lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan rata. Hasilnya lembut seperti mayonnaise. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Hasil adonannya sudah lembut seperti mayonnaise, bisa kalian lihat. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi adonan ini sampai lembut, tercampur rata dan seperti mayonnaise. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya setelah dicampurkan dengan gula halus. Ini warnanya berubah menjadi agak putih dan ini masih tetap lembut seperti mayonnaise. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan keju parut, aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai rata dan tepung terigunya habis. Oke guys, kalau adonannya sudah mulai berat, kita ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya. Jangan dipaksakan mengaduknya dengan menggunakan alat tadi karena nanti alatnya bisa rusak. Dan untuk finishing, di sini aku lanjut mengaduknya dengan menggunakan tangan ya, supaya kita bisa merasakan langsung tekstur yang kita inginkan untuk membuat nastar ini. Selain itu, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau tangan kita itu memiliki suhu tubuh tertentu, jadi kalau misalkan dari awal kita mengaduknya pakai tangan, yang ada nanti adonannya akan mudah lembek dan tidak kokoh pada saat dipanggang. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya untuk hasil adonannya, sudah kalis sempurna. Langkah berikutnya, di sini aku gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh dan ditakar munjung seperti ini. Setelah itu kita bulat-bulat dan lubangi bagian tengahnya. Kemudian kita isi dengan selai nanas. Karena aku mau membentuk lonjong, jadi di sini selai nanasnya aku isi 2 butir ya. Kemudian kita rapatkan dan kita rapikan untuk berbentuk lonjong. Buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas yang menghasilkan warna selai yang cantik seperti yang aku buat, kalian bisa lihat videonya di atas ini ya. Oke, langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya.
Langkah berikutnya, ambil satu kepal adonan, kemudian tambahkan coklat bubuk secukupnya, lalu kita aduk sampai rata. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri ya, karena beda merek coklat bubuk, beda daya serap. Jadi kalau misalkan dirasa adonannya ini terlalu keras, bisa kalian tambahkan sedikit margarin supaya adonannya jadi lembek lagi. Kemudian ambil sedikit adonan dan kita pilin tipis seperti ini. Kemudian kita letakkan melintang di adonan, dan satu adonan nastar ada 2 garis ya. Kemudian kita beri aksen mata seperti ini dan juga untuk mulutnya. Dan yang terakhir, untuk sayapnya kita tempelkan Coco Crunch, dan cara menempelkannya ini lebar ke arah bawah ya. Jadi seperti sayap yang sedikit mengembang. Oke, untuk nastar karakter lebah ini tidak perlu diolesi lagi dengan kuning telur ya. Untuk membuat nastar lebah ini memang harus telaten ya, karena ini memerlukan waktu yang lama dan juga ketelitian. Tapi harga jualnya juga lumayan ya, karena untuk nastar lebah ini seninya yang mahal. Oke guys, seperti ini ya hasilnya untuk nastar lebah yang sudah diberi topping ataupun sudah dihias semua. Bentuknya lucu-lucu banget ya, sayang kayaknya kalau untuk dimakan. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 3 loyang. Dan setelah dibentuk semua seperti ini bisa langsung dipanggang. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk ovennya di sini aku pakai Mito Fantasi. Langsung aja kita panggang 2 loyang sekaligus. Satu loyang diletakkan di bawah dan satu loyang lagi kita letakkan di tengah. Setelah itu kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah dan panggang selama kurang lebih 30 menit. Atau sesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya. Setelah 15 menit kita tukar loyangnya. Loyang yang atas kita pindahkan ke bawah dan loyang yang bawah kita pindahkan ke atas. Ini tujuannya supaya hasil matang kuenya jadi merata. Lalu kita panggang lagi selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Setelah total pemanggangan kurang lebih 30 menit, seperti ini hasilnya ya. Ini kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah dipanggang seperti ini ya hasil nastar lebah yang aku buat. Bisa kalian lihat sendiri hasilnya mulus dan bagian bawahnya juga bagus. Ini bentuknya lucu banget ya. Dan buat kalian yang selama ini membuat nastar dan hasil panggangannya menjadi retak, itu kesalahannya ada pada saat memanggang. Jadi untuk memanggang nastar ini suhunya tidak boleh lebih dari 150 derajat Celcius. Atau kalau kalian menggunakan oven tangkring, jangan menggunakan api yang terlalu besar. Jadi kita gunakan api sedang cenderung kecil. Dan untuk tekstur nastarnya itu sendiri bisa kalian lihat ya guys, ini lumer banget, tidak perlu dikunyah ya, ini kita emut aja nih, nastarnya udah lumer banget. Untuk cara pengemasannya, kita tunggu sampai nastarnya ini benar-benar dingin terlebih dahulu supaya tidak mudah melempem dan juga tidak mudah berjamur.
Ini dia hasilnya nastar lebah yang aku buat. Bisa kalian lihat ya guys, ini bentuknya lucu banget. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 toples dan juga masih ada lebihnya ya. Untuk kelebihannya ini bisa kalian jadikan tester untuk calon pembeli. Gimana guys cara membuatnya? Gampang banget ya, tapi memang harus membutuhkan waktu dan keteladanan untuk membuat nastar lebah ini. Tapi hasilnya puas ya, ini bentuknya lucu banget dan untuk dimakan kayaknya sayang banget ya. Untuk rasanya bisa kalian lihat tadi teksturnya lumer banget, nggak perlu pakai gigi ataupun nggak perlu dikunyah, cukup diemut aja itu udah lumer banget. Oke guys, untuk ketahanan dari nastar ini bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Sebenarnya untuk nastar ini ketahanannya tergantung selai nanasnya ya. Kalau misalkan kalian bisa mengolah selai nanasnya dengan bagus, itu nastarnya bisa tahan sampai dengan 5 bulan dan bisa tahan lebih lama lagi kalau misalkan kita sisipkan 1 bungkus silika gel di dalamnya untuk menyerap jamur dan menyerap kelembaban dari nastar ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.